Di pasal 13, maaf saya geserin dulu biar bisa kelihatan. Nah, di atas ada sumber data untuk pengalokasian dana desa di tahun 2022. Nah, dari sisi sumber data, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, di dalam penghitungan dana desa, kita menggunakan ada sedikitnya 8 jenis data. Ada data jumlah desa, kemudian ada data jumlah penduduk, ini kami dapatnya dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk jumlah penduduk miskin, kami menggunakan data dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian untuk luas wilayah, kami menggunakan data dari BPS. Begitu juga dengan indeks kesulitan indeks kemahalan konstruksi atau indeks kesulitan geografis. Kami juga menggunakan data yang bersumber dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian untuk indeks desa membangun, kami menggunakan data dari Kementerian Desa. Begitu juga dengan APBS dan PADES, ini juga data dari Kementerian Desa. Sedangkan untuk data kinerja penyerapan dan capaian keluaran atau capaian output, kami menggunakan data dari OMSPAN. Nah, data dari OMSPAN ini, Bapak Ibu sekalian, data capaian keluaran ini adalah hasil yang diinput oleh kabupaten kota di dalam OMSPAN. Nah, jadi kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu setelah melaksanakan ke dana desa, kemudian melaporkan outputnya kepada Pemda dan Pemda menginputnya ke dalam OMSPAN. Nah, itulah nanti akan kami jadikan dasar sebagai data dasar untuk penghitungan atau pengalokasian dana desa. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 13 juga kita mencantumkan ada beberapa disclaimer atau mengenai status data. Karena memang dari 8 jenis data yang diterima oleh Kementerian Keuangan, ini ada berbagai macam kondisi. Yang pertama, bisa saja misalnya data-datanya tidak tersedia. Jadi ketika kita minta kepada kementerian lembaga terkait, ternyata datanya belum siap misalnya. Tetapi terdapat juga misalnya kita menerima data, tapi ada data yang sifatnya anomali atau aneh, atau tidak memadai. Maka kita diberikan diskresi oleh Undang-Undang APBN untuk melakukan beberapa treatment. Misalnya kalau data di YouTube tidak tersedia, ya, kami bisa menggunakan data yang kita gunakan untuk penghitungan tahun anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Atau kalau misalnya kita ketemu satu luas wilayah desa A itu ternyata kok aneh gitu ya, misalnya anomali, kami bisa menggunakan menghitung secara rata-rata untuk data desa yang ada di dalam satu kecamatan. Kecamatannya di mana desa itu berada. Kemudian juga kita menggunakan kalau misalnya terdapat data anomali atau yang tidak memadai, kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan rekonsiliasi data dengan penyedia data. Misalnya untuk data IKG misalnya, ternyata data IKG dari BPS itu tidak match dengan data jumlah desa yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Maka kami melakukan rekonsiliasi dengan BPS untuk menentukan berapa nilai dari IKG dari desa-desa yang tadi yang tidak match dengan Kemendagri. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita mengelola validitas sumber data untuk pengalokasian dana desa di tahun 2022. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bicara mengenai penyaluran.